rakyat sedang sengsara, nyari makan susah, banyak yang nganggur. Kemudian anggota DPR mendapatkan kenaikan gaji yang signifikan, yang kemudian dipublikasikan sebagai suatu kebahagiaan. Ya, kemudian mereka menari-nari, entah bagaimana caranya, yang jelas terpublikasikan sehingga kemudian ini menjadi respon yang negatif bagi rakyat. Rakyat kemudian merasa kecewa, merasa DPR ini tidak peka dengan penderitaan rakyat. Jadi itu penyebabnya. Nah, kalau ini tidak dibereskan, ini kemungkinan besar akan berlanjut demonstrasi seperti ini, dan ini membahayakan keamanan negara. Jadi kita meminta supaya DPR introspeksi yang pertama. Nah, siapa di anggota DPR yang kemudian menjadi sorotan oleh masyarakat? Yang pertama adalah Syaroni, karena pernyataannya yang menyatakan masyarakat tolol. Satu. Yang kedua adalah Eko Patrio yang menari-nari, kemudian seolah-olah menantang rakyat. Kemudian yang ketiga adalah Uya Kuya yang juga menyatakan kan artis begitu ya. Jadi tiga apa Nakorba bilang apa? Terkait yang tunjangan 50 juta. Oh iya, tunjangan 50 juta. Itu juga sebenarnya dan rata-rata ini artis ini. Jadi ini suatu persoalan tersendiri. Jadi empat anggota DPR ini kemudian memicu, men-trigger masyarakat untuk melakukan demonstrasi. Korelasinya jelas ya. Jadi bukan yang sesuatu yang mengada-ada, tapi memang ada korelasinya karena dalam demonstrasi juga terucapkan mengenai pembubaran DPR juga, termasuk nama-nama anggota DPR yang kemudian membuat masyarakat sakit hati juga disebutkan dalam demo. Jadi ini kemudian kita sayangkan anggota DPR macam apa ini yang kemudian kehilangan legitimasi dari rakyat. Jadi kita bisa pastikan nama Syaroni, nama Eko Patrio, nama Uya Kuya, kemudian Nafa Urbah juga, kemudian potensi besar kehilangan legitimasi dari rakyat mengenai posisi mereka sebagai anggota DPR. Makanya supaya ini kondusif, kita minta supaya mereka sebaiknya mengundurkan diri dari DPR ya. Karena kalau mereka jalan panjang pun di DPR itu sudah tercoreng namanya, sudah dicatat oleh masyarakat, oleh rakyat, oleh dunia medsos, oleh netizen, bahwasanya mereka melukai hati rakyat. Jadi itu tadi, supaya suasana kondusif. Jadi sumber masalahnya di demo kemarin dan sekarang ini adalah adanya kekecewaan masyarakat terhadap anggota DPR yang mencongkak. Banyak netizen yang mengatakan bahwa akan terjadi pembangunan dari 98. Potensi itu ada, potensi terjadinya peristiwa 98. Hanya saja ini kan yang disasar adalah DPR. Yang disasar adalah DPR, bukan eksekutif, bukan pemerintah negara. Jadi eksekutif ini kan presiden dan wakil presiden. Tapi bisa saja kalau ini tidak cepat diredam, tidak cepat ditanggulangi dengan pola-pola persuasif yang kemudian tepat, ini kemudian akan berakibat terjadinya akumulasi lebih lanjut dari demonstrasi yang berlangsung berulang, kemudian memicu eskalasi yang lebih tinggi lagi sehingga berpotensi kemudian peristiwa 98 itu bisa terulang terjadi. Yang disasar akhirnya nanti lembaga eksekutif. Sekarang kan yang disasar DPR begitu. Jadi bisa terjadi lembaga eksekutif kalau eksekutif tidak bijak juga mengatasi persoalan-persoalan ini. Makanya ini diperlukan ketegasan. Kita sudah paham pemicunya memang kekecewaan masyarakat terhadap DPR dan kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan yang blunder tadi ya. Jadi itu yang kemudian harus dibereskan baik oleh DPR maupun eksekutif. Kalau lambat dibereskan, eskalasinya akan bertambah besar berkemungkinan. Kalau aksi demonstrasi, pada umumnya aksi demonstrasi kalau kita lihat ada mahasiswa yang bergerak, ada buruh yang bergerak, mereka kan organisasi. Tentunya pendanaan itu pendanaan yang sifatnya internal, dari mahasiswa mereka kolektif, dari buruh juga mereka kolektif. Tapi kemudian karena ini adalah bentuk kekecewaan masyarakat, dana yang paling besar itu adalah dana emosi masyarakat. Jadi masyarakat merasa emosional, merasa kecewa sehingga itu menjadi trigger yang paling besar. Jadi bukan dana uang, tapi dana emosi masyarakat yang kemudian menciptakan akumulasi demonstrasi yang kemudian membesar. Nah,
ini harus cepat ditanggulangi. Nah, siapa masyarakat itu? Masyarakat itu masyarakat umum, anak sekolah, anak STM, kemudian anak-anak yang masih muda yang tidak bekerja, banyak yang nganggur, kemudian ojol juga yang pendapatannya sedemikian rupa rendah, tapi kemudian mengalami kekecewaan, termasuk juga kesalahan-kesalahan dalam hal eksiden, terjadinya eksiden di mana aparat kepolisian kemudian menciptakan insiden dan eksiden yang menyebabkan kematian satu orang anggota ojol. Itu apa? Siapa namanya? Kurniawan. Kurniawan. Begitu. Ini banyak juga yang tadi Polda ingin kabar untuk turun seperti apa Bang? Ya, salah satu bentuk tanggung jawab kepolisian institusi atau lembaga negara kalau memang ada kesalahan-kesalahan dalam bekerja ya ada permintaan turun ya itu sudah memang pemerintah masyarakat begitu. Ini juga harus dipahami oleh pihak kepolisian. Ya memang masyarakat minta begitu. Nah, sporadis tentu permintaannya, tapi ini juga bermakna. Kalau memang bekerja maksimal kemudian terjadi kesalahan kan yang bertanggung jawab kepalanya bukan ekornya. Menyebabkan kematian seseorang itu kalau KUP kan ada pasal kelalaian. Barang siapa karena lalainya menyebabkan kematian seseorang itu tentu ada pasalnya. Itu proses pidana. Dalam konteks pekerjaan juga begitu. Walaupun pekerjaannya ada perintah yang tegas dari negara, tapi kemudian karena kelalaian menyebabkan kematian orang lain, ya itu tentunya tetap diproses hukum ya. Jadi itu yang kemudian pertama adalah sidang etik. Kedua adalah mencari tahu dulu soal kesalahannya, yang ketiga memang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain ya. Dan ini karena menjadi suatu hal yang fundamental yang memang signifikan untuk dibahas ya. Kalau nggak selesai ini kan berbahaya, jadi memang harus cepat dibereskan hukumnya. Tadi kan dalangnya DPR katanya. Iya. Ini juga kan Polisi sudah bekerja secara baik ya sebenarnya. Sebenarnya polisi sudah bekerja secara protap ya. Tapi kemudian karena faktor kelelahan, faktor kepanikan, atau faktor upaya menyelamatkan diri masing-masing, sehingga mereka melakukan kesalahan. Dan ini kita tetap menganggap sebagai suatu kesalahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Gitu. Siapa? Saron. Emang melarikan diri? Betul. Ada faktanya? Ada, udah beredar. Kalau ada faktanya Roni melarikan, si Roni melarikan diri ke Singapura, ya dia memang penakut. Jadi ketika dia bilang masyarakat tolol, sebenarnya yang tolol ada dia. Jadi dia tidak bisa membedakan bagaimana kemampuan otak bekerja, bagaimana kompleksitas kehidupan bekerja. Jadi main sembarangan aja bicara tolol. Jadi yang tolol adalah Roni sendiri. Makanya dia harus mundur dari DPR. Kalau enggak, ini DPR akan tercoreng terus. Kita pasti jamin ini DPR tercoreng terus dan berbahaya untuk kedepannya. Yang tadinya masyarakat menyerangnya DPR bisa berubah menjadi menyerang lembaga eksekutif yaitu pemerintah. Ini yang berbahaya. Dan ini bisa chaos pada satu titik kalau tidak cepat-cepat diredam oleh eksekutif sendiri sebagai lembaga yang kuat kan.